Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi perjuanganmu untuk meraih masa depanmu. Here I am with a story. Saya dari latar belakang keluarga broken home. Saya anak pertama dari 3 bersaudara dan merupakan anak MBA. Dari latar belakang itulah yang membuat saya bertumbuh menjadi anak yang merasa tertolak dan merasa tidak berharga. Apalagi pas tahu saya anak MBA. Sakit banget sih rasanya mendengar pengakuan dari orang tua. Di dalam hati, saya menyimpan begitu banyak luka-luka batin, menyimpan kepahitan kepada papa saya, karena perlakuan kerasnya kepada mama saya. Perlakuan keras itulah yang terus saya saksikan, sehingga rasa sakit dan rasa kebencian itu semakin menumpuk, sampai saya sempat berpikir untuk meracuni papa saya. Dalam pemikiran saya waktu itu, kalau saya meracuni papa saya, maka hidup saya, mama, dan adik-adik saya akan aman. Dan kita akan hidup bahagia karena tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan kami. Namun, mama saya selalu mengingatkan saya untuk mengampuni papa saya. Bagaimanapun keadaan papa saya harus berdoa untuk dia agar dia bisa bertobat. Saya berdoa, tetapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres karena saya masih menyimpan kepahitan terhadap papa saya. Sehingga suatu ketika dalam program gereja di Surabaya, waktu itu saya kelas 2 SMP, saya mengikuti pemuridan. Dan dalam kegiatan itu ada satu penyampaian materi yang membuat saya bertobat, yaitu tentang hati Bapa. Ternyata saya punya Bapa di sorga yang sayang banget sama saya, menerima saya apa adanya, tanpa memandang latar belakang saya. Saya baru sadar kalau saya punya Bapa di sorga yang peduli sama saya, yang sanggup membalut setiap luka-luka batin, rasa sakit yang saya rasakan. Dan disitulah saya merasa ternyata saya berharga dari penolakan saya sebagai anak MBA. Tuhan Yesus sanggup menghapus air mata saya dalam kekecewaan. Disitulah awal saya membuat suatu komitmen untuk menyerahkan hidup saya untuk Tuhan Yesus sepenuhnya dan menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan keluarga saya. Namun ketika saya merasa sudah cukup setia untuk mendoakan pemulihan keluarga saya, ternyata Tuhan menjawab lain. Ketika saya kelas 2 SMP, papa dan mama saya harus bercerai. Hal itu membuat saya marah dan kecewa sama Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Ia menegur saya untuk kembali lagi kepadanya lewat pemberitaan firman Tuhan di gereja. Sehingga saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya semuanya atas kehendak Tuhan Yesus. Di balik luka yang saya alami, ada tujuan Tuhan yang amat baik buat saya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk anak-anaknya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Walaupun saya anak MBA dan memiliki keluarga broken, itu bukan berarti rancangan Tuhan Yesus yang penuh damai sejahtera itu gagal dalam kehidupan saya. Saya percaya ketika saya mengizinkan Tuhan Yesus melakukan rancangannya dalam hidup saya, maka ada jaminan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan Yesus sediakan bagi saya. Buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti saya, mungkin berasal dari latar belakang keluarga broken home, terlahir sebagai anak MBA, melihat orang tua yang selalu bertengkar, kecewa sama orang tua, saya mau kasih tahu buat kalian semua, tidak ada gunanya menyalahkan orang tua. Mari belajar mengampuni kesalahan mereka, menerima kekurangan mereka, dan berdoalah untuk mereka jika kamu mau dipakai Tuhan. Kita tidak pernah memilih dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Tuhan yang berikan. Kamu tidak akan dipakai Tuhan kalau kamu tidak menerima kedaulatan Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak dapat menyelami kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di balik luka, duka yang kita alami. Maka dari itu, taruhlah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Ingat, pikiran manusia terbatas. Kita tidak secara langsung dapat mengerti rancangan dan pimpinan Tuhan, tetapi secara bertahap, Ia terus-menerus mengajarkannya di dalam kehidupan kita, melalui setiap hal yang kita alami. Saya Graciela Ivon, umur saya 20 tahun, inilah aku dengan sebuah kisah.